Halo semuanya, saya Fahrudin Fadlullah Thohir. Nah, sekarang saya lagi jalan mau healing ke Setra Duta. Kenapa jalan? Agar supaya kita bisa mengurangi emisi gas karbon, karena sekarang kita mau membahas Green Supply Chain Management. Oke, sebelumnya saya mohon maaf kalau agak berisik karena saya lagi di jalan dan agak rame juga. Jadi apa sih yang dimaksud dengan Green Supply Chain Management? Jadi Green Supply Chain Management merupakan pendekatan strategis manajemen rantai pasok yang menempatkan keberlangsungan lingkungan sebagai fokus utamanya. Nah, jadi sebenarnya apa sih tujuan dari Green Supply Chain Management? Jadi tujuan utama dari Green Supply Chain Management yang pertama adalah meminimalisir dampak lingkungan dari seluruh aktivitas logistik, baik dari proses pengadaan hingga nanti pada saat disposal produk tersebut. Setelah kita mengetahui definisi dari Green Supply Chain Management, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah latar belakang dari Green Supply Chain Management. Jadi sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Green Supply Chain Management tersebut? Jadi setidaknya ada 4 faktor yang melatar belakangi Green Supply Chain Management. Yang pertama adalah science, yang kedua adalah komunikasi, yang ketiga adalah teknologi, dan yang terakhir adalah cost atau biaya. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah science. Nah, perkembangan ilmiah dan ilmu pengetahuan mengenai dampak lingkungan yang disebabkan oleh industri semakin maju dan berkembang. Nah, bagi industri mengabaikan temuan tersebut merupakan sebuah tantangan baru, di mana industri tersebut mau tidak mau harus turut berperan, turut serta dalam keberlangsungan lingkungan akibat dampak yang mereka sebabkan. Yang kedua adalah komunikasi. Kenapa komunikasi? Komunikasi saat ini berkembang cukup pesat. Hal tersebut memfasilitasi komunikasi dan interaksi antara pemegang saham, karyawan, hingga konsumen atau bahkan pesaing untuk berkomunikasi. Nah, hal tersebut menjadi fokus utama perusahaan dalam menjaga citra baik mereka, terutama mengenai isu lingkungan. Yang ketiga adalah teknologi. Teknologi memerankan peran yang cukup penting dalam Green Supply Chain Management karena dapat membantu mengefisiensikan operasional dan dapat memantau keberlangsungan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan. Nah, penggunaan teknologi seperti Internet of Things atau kecerdasan buatan seperti AI dapat membantu perusahaan dalam mengadopsi praktik Green Supply Chain Management ini tersendiri. Yang keempat atau yang terakhir adalah biaya. Nah, untuk biaya ini cukup menarik karena pada saat di awal perusahaan mengadopsi Green Supply Chain Management, mungkin biaya yang akan dikeluarkan akan lebih besar dibanding dengan supply chain konvensional. Namun dalam jangka panjang biaya tersebut akan lebih efisien secara signifikan serta dampak lingkungan yang ditimbulkan akan lebih minimal. Oke teman-teman, saya sudah di lapangan Setra Duta. Kita lanjut lagi pembahasannya. Pembahasan selanjutnya adalah implementasi dari Green Supply Chain Management. Yang pertama adalah pemilihan moda transportasi, di mana pada Green Supply Chain Management pemilihan moda transportasi didasarkan pada prinsip-prinsip ramah lingkungan dan dampak lingkungan, di mana transportasi yang dipilih merupakan transportasi yang lebih efisien energi, rendah emisi karbon, dan yang terakhir adalah ramah lingkungan. Oke, kita lanjut jalan lagi karena tempat yang tadi banyak nyamuknya. Yang kedua adalah optimasi rute, di mana optimasi rute merupakan upaya perusahaan dalam mengadopsi dan mengidentifikasi rute-rute yang paling efisien dalam melaksanakan aktivitas supply chain-nya, sehingga biaya yang dikeluarkan dan waktu yang diperlukan serta emisi karbon yang dihasilkan dapat lebih minimal. Oke, yang ketiga adalah manajemen limbah, di mana manajemen limbah merupakan strategi untuk mengelola limbah secara berkelanjutan sehingga dampak lingkungan yang ditimbulkan minimal. Nah, di belakang ini merupakan contoh dari manajemen limbah yang sangat buruk, di mana limbah tidak diolah dan juga tidak dikelompokkan sesuai jenisnya. Dan yang terakhir adalah pemilihan packaging, di mana pemilihan packaging pada Green Supply Chain Management merupakan strategi dalam memilih bahan atau bahkan desain dari packaging yang lebih ramah lingkungan sehingga mendukung dari tujuan dari Green Supply Chain itu tersendiri, yakni keberlanjutan lingkungan. Nah, contoh mungkin dalam kehidupan sehari-hari saya, mungkin kalau packaging tuh kayak tempe nih. Misal tempe yang kayak di sini pakai plastik. Nah, itu mungkin bisa diganti menggunakan tempe yang seperti ini, menggunakan daun pisang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah!